Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wal din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian Rumah Sejarah Yayasan Al-Falah Kota Cirebon. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk istiqomah dalam beribadah, beramal soleh, dan menuntut ilmu di malam yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ustadz Alvin yang pada kesempatan malam hari ini akan membawakan materi yaitu menyambut bulan haji, bulan Zulhijjah, dengan tentunya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja ya kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada yang terhormat guru kita Ustadz Alvin, untuk penyampaian materinya kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Shadaqallahul azim wa sadaqur rasul. Hadirin rahimakallah, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Mas Adib, mudah-mudahan kita sehat semua. Dan mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah tetap jaga iman kita, Islam kita, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar untuk lebih baik lagi ke depan, menjadi insanul kamil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita memasuki di minggu-minggu akhir di bulan Zulqa'dah. Kita akan memasuki bersama di bulan
Zulhijjah. Namun sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Zulhijjah dengan beberapa amalan-amalannya, maka izinkan saya menyampaikan makna dalam bulan-bulan Zulqa'dah dan bulan-bulan Zulhijjah. Hari ini kita memasuki bulan Zulqa'dah. Ada apa dengan Zulqa'dah? Nanti setelah itu kita akan bersama-sama untuk menapaki bulan Zulhijjah. Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan Zulqa'dah. Itu terdiri dari dua lafaz. Ada zu, ada qa'dah. Apa itu zu? Zu itu dalam bahasa Arab dimaknai dengan pemilik atau yang melakukannya, orangnya yang mengerjakannya. Lalu qa'dah itu dimaknai dengan duduk-duduk santai atau duduk berhenti atau duduk santai sejenak. Itu bulan Zulqa'dah. Lalu ada apa dengan Zulqa'dah dimaknai duduk santai kalau di bahasa Arab? Ternyata ketika saya membaca beberapa literatur, ternyata dulu di bangsa Arab ketika itu, orang-orang yang biasa melakukan perjalanan jauh, perdagangan dari ke Syam gitu ya, ke Afghanistan begitu, ke Persia begitu, maka mereka beberapa saudagar-saudagar pedagang begitu, itu mereka di bulan Zulqa'dah itu tidak kemana-mana. Pertanyaannya, kenapa tidak kemana-mana? Karena jangan lupa bahwa hadirin rahimakumullah, bahwa ternyata di bulan Zulqa'dah itu orang-orang yang akan berangkat pergi haji itu perginya ke Mekah, nggak kemana. Gitu. Maka kata pedagang, ngapain juga saya pedagang ke negara mereka, karena pada akhirnya mereka juga akan pergi ke kami, gitu. Ya orang Arab ya, orang Arab ketika itu dan Mekah, Jazirah Arab sekitarnya. Maka orang-orang Arab dan sekitarnya itu tahu bahwa dulu itu kan perjalanan haji itu kan perjalanan yang memakan waktu panjang, ya. Walaupun sekarang tidak makan waktu panjang 40 hari memang. Tetapi kan dengan perjalanan yang begitu singkat hanya 9 jam gitu, mungkin karena memang jumlah masyarakat Indonesia terlalu banyak sehingga kita bergiliran dibagi ada 40, nanti 10 hari awal, 10 hari akhir jadi dibagi gitu. Jadi kesannya memang lama padahal sebetulnya kalau inti, mohon maaf misalnya inti haji itu kan hanya 7 sampai 10 hari saya membaca beberapa literatur itu cukuplah sebetulnya wajib rukun syaratnya terpenuhi itu 7 hari sudah ada lah. Makanya ada umroh ya cukup 5 hari 7 hari selesai pulang. Gitu. Itu salah satu waktu proses haji. Tapi hakikat Zulqa'dah yang dimaknai oleh beberapa ulama mengatakan bahwa bulan haji itu memang diawali dengan bulan Syawal. Min Syawal ila Zulhijjah. Jadi perjalanan itu mereka setelah Syawal itu mereka sudah ada yang siap berkuda, ada yang siap berunta gitu, berkeledai gitu untuk perjalanan panjang itu. Syawal sampai di negara mana, nanti Zulqa'dah sampai negara mana. Nah, orang-orang Arab ketika itu Zulqa'dah spesifik di bulan Zulqa'dah dia duduk-duduk santai. Karena apa? Sebentar lagi akan puncak haji di bulan Zulhijjah, maka mereka duduk santai dan siap. Dan mereka mengatakan ahlan waslan fi hudurikum. Selamat datang saudaraku atas kehadiran di kota Mekah. Karena mereka tahu bahwa pada saat Zulhijjah orang di santero dunia akan datang berbondong-bondong ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, hadirin rahimakumullah, hadirin ya Allah wa yakum. Maka itulah filosofi Zulqa'dah pada hakikatnya.
kita masuk kepada Zulhijjah. Jadi Zulqa'dah itu adalah bulan-bulan santai, ya, di mana orang Arab berhenti di situ, tidak usah kemana-mana. Nah, mereka ada yang berdagang, ada yang berzikir, ada yang melakukan aktivitas seperti gitu, dan sebagainya, bertani gitu, silakan saja. Tetapi pada prinsipnya Zulqa'dah itu adalah bulan santai-santai, diawali dengan berdagang di tempat daerahnya sendiri. Nah, memasuki bulan Zulhijjah. Lalu apa makna dari dalam bulan Zulhijjah? Makna bulan Zulhijjah itu adalah Zul itu adalah pemilik, Hijjah itu adalah yang melakukan haji ke Mekah Al-Mukarramah. Itu memang bulan-bulan hanya orang-orang yang mau haji gitu. Nah, itu Zulhijjah. Maka pertanyaannya begini, Ustaz, kami belum dipanggil haji nih, begitu kan? Karena antriannya 26 tahun Mas Adib sekarang kan, gitu ya. Jadi ya ada, kalau dulu ada 40 tahun gitu, tapi sekarang Kementerian Haji dan Umroh coba memetakan menjadi 26 tahun di beberapa daerah misalnya. Nah, bagaimana amalan-amalan bagi orang-orang yang belum haji, menunggu haji atau tidak haji gitu. Karena bulan Hijjah itu bulan yang buat haji memang. Dalam maknanya itu pemilik haji. Maka orang berbondong-bondong kalau ya haji itu semangat karena ini bulan saya nih. Ini yang bulan haji ya, yang haji nih. Ini bulan saya nih. Ini saya banget kalau bahasa kitanya kan gitu. Ini saya banget nih. Bulan ini bulan saya banget gitu. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum haji, yang akan haji tahun ini tidak ngapa-ngapain, Ustaz. Nah, pertanyaan inilah hadir itu muncul persiapan bulan Zulhijjah yang panitia menyampaikan materinya adalah pengantar Zulhijjah. Sehingga kita nggak usah putus asa, lah kayak asu, jangan putus asa hadirin yang belum haji, ya. Yang akan haji tenang, santai. Nanti juga ada gilirannya. Kalau ada haji, dia akan pergi haji. Kalau memang Allah dipanggil kita dipanggil oleh Allah. Nah, maka yang belum dipanggil, yang akan dipanggil gitu, maka persiapkan tuh. Dimulai dengan bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, lalu menuju kepada bulan Zulhijjah. Ada apa dengan itu semua? Maka saya terketuk dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua adalah di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah menyampaikan intinya adalah arba'atul hurum. Allah menyampaikan di cuplikan firman Allah itu adalah bahwa ada 4 bulan yang dikatakan, yang dinamakan Ashurul Hurum. Bulan-bulan suci atau bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram ini, bulan-bulan suci yang Allah sucikan itu adalah diawali dengan bulan Zulqa'dah. 3 bulan yang berturut-turut diawali dengan bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram. Itu bulan-bulan yang 3 bulan di awal itu rentetannya berurutan. Nah, lalu bulan yang keempat itu adalah bulan Rajab. Wa bainahuma, antara Sya'ban wa Ramadan. Itu Rajab. Nah, bulan ini kita tahu bahwa bulan ini diawali dengan bulan suci. Bulan yang Allah sucikan, Zulqa'dah. Diawali dengan Zulqa'dah ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Maka orang Arab ketika itu tahu, orang-orang Muslim tahu bahwa nggak mungkin Rasulullah dan para sahabatnya mengajak kita untuk berperang di bulan ini. Makanya orang-orang Arab ketika itu sudah bulan Zulqa'dah, dia nggak mikirin perang. Dia fokus kalau ada yang menikah, ya menikah. Kalau ada yang berdagang, ya berdagang. Aktivitas seperti biasa. Tidak ada ajakan Rasulullah di bulan-bulan suci untuk berperang. Kenapa? Karena ada firman Allah dan hadis menjelaskan bahwa
tidak ada peperangan dan tidak ada pertukaran darah di bulan-bulan suci yang Allah muliakan itu. Nah, berangkat dari situ semua bahwa hadirin rahimakumullah dipersiapkan di bulan Zulqa'dah ini. Apa yang dipersiapkan? Persoalan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan spesial di bulan ini adalah amalan-amalan yang Allah lipat gandakan tuh. Selain Ramadan. Nah, ini bukan selain Ramadan. Jadi di bulan-bulan suci Ashurul Hurum itu, di bulan-bulan haram, orang-orang mukmin yang sejatinya dia mampu untuk membedakan di mana dia melakukan amal soleh yang fokus, mana dengan amal soleh yang biasa-biasa saja di bulan-bulan tertentu. Nah, maka dimulai bulan Zulqa'dah hari ini, jangan kalah momentumnya. Apa kalah momentumnya? Kalau orang, Mas Adib misalnya, kalau perlombaan nih, ya perlombaan maraton misalnya, itu kan ada apa namanya pemanasan, stretching gitu kan, supaya otot-otot oke, mampu jalan, mampu berlomba. Fight-nya di bulan Zulhijjah, ya, fight-nya bulan Zulhijjah. Ini bulan Lebaran kedua nih setelah bulan Idul Fitri, gitu kan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bahwa menjadikan manusia yang paripurna itu di bulan-bulan suci. Maka disegerakan kita menjemput apa yang Allah memberikan signal pada kita semua, melakukan amal-amal soleh. Kalau bahasa lainnya adalah wantum soleh. Wantum soleh itu ya, kalau bahasa saya itu adalah percepatan meraih amal solehnya, ayo. Bulan-bulan haram nih, bulan Zulqa'dah diawali, lalu bulan Zulhijjah, lalu bulan Muharram, terus kejar itu, kejar. Jadi mumpung bulan-bulan haram, gitu ya. Nah, maka bahasa saya mengatakan bahwa ayo kita harus ada quantum learning untuk menjaga iman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah dan ya Allah wa yakum. Penjelasan yang lain ada hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, syahrani, ada 2 bulan, syahrani lan kusan, syahra'id wa Ramadan wa Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 bulan, ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak berkurang. Nah, apa itu? Kedua bulan ini syahra'id. Kedua bulan ini adalah bulan hari raya. Apa itu? Ramadan, Idul Fitri, dan Zulhijjah, Idul Adha. Nah, dalam hal ini dijabarkan beberapa gambaran pendapat ulama bahwa Lebaran itu spesial. Maka ketika spesial itu bukan, mohon maaf, spesial itu bukan hanya baju baru. Kita spesial nih ya. Wah, mumpung Lebaran, baju baru, kopiah baru, semua baru. Bukan itu persoalan. Maka Lebaran itu, dalam 2 Lebaran itu, bulan itu adalah Allah membidik orang-orang tertentu yang spesial untuk menuju bulan-bulan itu. Maka apa kalau di bulan Syawal Lebaran? Maka Ramadan diawalinya. Diawali bulan Ramadan. Jadi Ramadan mulia, kita kejar amalan-amalan, puncaknya Syawal. Idul Fitri. Syawal, itu Lebaran pertama. Nah, sekarang Zulhijjah. Zulhijjah akan Lebaran yang kedua, dalam bahasa lainnya Lebaran kedua. Apa itu? Idul Adha. Zulhijjah awalnya Zulqa'dah, puncaknya Zulhijjah. Maka apa? Maka orang-orang Muslim diharapkan bahwa menuju bulan Zulhijjah ada spesial yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau bahasa kita begini, Mas Adib, bulan-bulan promo.
Ayo kejar tuh promonya kalau bahasa kitanya begitu ya. Yo bayangkan misalnya Alfamart, Indomart kadang-kadang ada waktu-waktu promo di marketplace biasanya ada bulan-bulan promo ya 11 11 11 11 gitu ya atau 12 12 12 gitu. Jadi wah itu bulan promo. Nah, hari ini saya mengingatkan kepada kita semua bahwa prolog kita persiapkan bulan Zulqa'dah untuk menuju ke bulan Zulhijjah. Hadirin rahimakallah, hadani Allah wa iyyakum. Maka ada beberapa literatur yang saya baca dalam beberapa pendapat ulama bahwa ada amalan-amalan yang harus dipersiapkan di dalam bulan-bulan Zulhijjah. Ini spesial, yang Allah berikan dan banyak orang di antara kita lalai itu dengan potensi promo itu. Itu adalah memperbanyak amal soleh di tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dipersiapkan. Kalau saya melihat tanggalan, itu mulai Zulhijjah itu tanggal 18, Mas. 18 Mei, ya Mas Adib. Oh, itu dipersiapkan di teman-teman. Ya, jamaah semuanya dipersiapkan. Jadi tanggal 18 mulai memperbanyak amal soleh. Mulai Zulhijjah. Ya, 1 sampai 10 amal soleh. Kejar itu. Amal soleh. Apa kata pendapat ulama mengatakan? Pendapat ulama mengatakan amal soleh itu seperti sedekah. Kejar sedekahnya. Yang kemarin bulan Ramadan kita sedekah, bulan Syawal kita sedekah banyak. Nah, sekarang ayo kita berlomba-lomba di Zulhijjah adalah sedekah kembali. Terus ya. Ustaz, kan sedekah itu kan bukan hanya Zulhijjah saja dan Ramadan. Ya memang. Amal soleh itu terus berlanjut ya, berlanjut. Tetapi Allah memberikan spesial lagi untuk memberikan reward yang lebih dibandingkan amalan-amalan yang lainnya gitu ya. Itulah Zulhijjah. Maka ada pendapat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamin ayamin a'zamu indallahi wala ahabbu ilaihi al-amal fihinna min ahadihil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Tidak ada hari-hari yang agung di sisi Allah. Maka di sini mengatakan dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Daripada hari-hari 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menggambarkan bahwa pada kita semua bahwa 10 hari ini Allah memberikan promo lebih. Itu adalah melakukan amal-amal soleh. Allah suka itu yang 10 hari itu. Di bulan Zulhijjah. Lalu ada hadis menjelaskan apakah itu adalah jihad fisabilillah? Itu belum. Kalau itu lebih dari itu. Yang jihad fisabilillah pada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala itu belum. Maka levelnya itu jihad. Orang tanggal Zulhijjah kapan siap nih? Kalau bisa ya, amal soleh kejar yang tadinya baca misalnya 1 juz kita kejar tuh 2 juz misalnya. Nah, itu amal soleh itu keren. Maka spesial hari-hari 10 hari inilah dikejar orang-orang yang paham tentang hari-hari spesial yang Allah berikan pada kita semua. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Maka beberapa pendapat ulama mengatakan amalan soleh itu adalah bisa sedekah, bisa membaca Quran, dan sholat sunnah.
Nah, sholat-sholat sunnah terkadang kita lupa nih. Misalnya sholat-sholat duha misalnya. 2 rakaat saja. Itu bagus tuh di awal-awal Zulhijjah. Ya harusnya sholat duha itu setiap hari itu udah jalan itu. Mau bulan apapun harusnya udah jalan. Tetapi ayo, Ustaz, saya nggak paham tentang sholat duha. Dan sholat-sholatnya saya sampai sholat-sholat wajib. Apa? Ajarlah dengan yang ringan, simple, tapi istiqomah, pelan. Salah satunya apa? Sholat duha. 2 rakaat saja cukup. Ya. Sholat witir misalnya. Itu sholat witir misalnya uh, sahabat Rasul seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ditanya oleh sahabatnya, ya Abu Bakar, kapan kamu melakukan sholat witir? Lalu Abu Bakar pada saatnya itu adalah sebelum tidur saya melakukan itu betul yang melakukan sholat witir sebelum tidur itu boleh. Nah maka ayo kalau misalkan teman-teman belum sempat sholat tahajud misalnya atau memang berat sholat tahajudnya ya minimalnya sholat witir pengantar tidur. Itu ada beberapa ulama yang saya membaca sahabat-sahabat Rasul juga ada beberapa yang mengamalkan itu semua. Itu yang pertama yang perlu kita siapkan. Yang kedua, berpuasa. Amalan yang hebat Hijjah adalah berpuasa di hari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tanggal 10 kan nggak ya di hari raya itu makan nggak. Maka itu ada hadis yang sebelum tadi saya sampaikan kan ada beberapa kelebihan di bulan 10 pertama bulan Zulhijjah. Iya, 10 itu amalan solehnya. Tapi ketika kita bicara puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 gitu maksudnya. Nah, 10-nya amal soleh dijalankan tuh. Misalnya bersilaturahim, membaca Quran, bersedekah. Itu boleh dilanjutkan di bulan 10. Di tanggal 10. Di hari 10, mohon maaf. Di hari 10. Nah, puasanya cukuplah tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, hadirin rahimakumullah dan ya Allah wa yakum. Maka penting kita mengamalkan puasa di awal-awal Zulhijjah. Apalagi kalau saya lihat di tanggalan, tanggal Senin itu mulai 1 Zulhijjah. Maka saya membaca beberapa pendapat ulama mengatakan kalau itu hari suci, maksudnya hari besar, hari yang Allah sucikan, bulan haram, maka pahalanya double. Yang pertama, kita misalnya puasa di awal Zulhijjah. Jadi dapat pahala 1 bulan Zulhijjah. Lalu di hari Senin, berarti kita dapat 2 puasa sunnah di hari Senin. Yang Rasulullah sabdakan dalam hadisnya. Bahwa ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa di hari Senin? Karena di hari Senin ada itu kelahiran saya. Nah, maka ketika kita menjalankan puasa di bulan Senin, maka ada 2 pahala tuh. Sekaligus. Ada lagi, misalnya kalau ada orang yang mengkodok, nah gitu ya, dalam fikih bicara kalau ada puasa kodok di bulan hari Senin gitu, misalnya tanggal 1 Zulhijjah, wah itu dapat pahala 3 juga. Gitu. Jadi saya membaca ulama itu mengatakan boleh, tapi niatnya 1. Ya, niatnya 1. Jangan niatnya 3. Bingung malaikat itu mencatatnya itu ya. Ini mau puasa apa gitu ya, gitu ya. Jadi niatnya tetap 1. Karena innamal a'malu binniat. Jadi segala sesuatunya Allah persaksikan niatnya. Tetapi kalau kebetulan para ulama fikih mengatakan kalau kebetulan memang itu masuk kepada Zulhijjah di awal tanggal 1, masuk hari Senin pahala. Ya, puasa sunnah dapat Zulhijjah, puasa sunnah Senin dapat, lalu puasa kodo juga dapat. Nah ini yang bisa
dimaksimalkan. Ustaz, saya nggak biasa tuh puasa-puasa yang digabung-gabungkan. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Kalau niatnya satu cukup. Misalnya, ya Allah, saya niat puasa tanggal 1 Zulhijjah lillahi ta'ala misalnya. Boleh. Tanpa dia ngomong di hari Senin, ya, ya Allah, ya boleh. Silakan dipisah. Tapi kalau ya pada pokoknya, ada itu adalah puasa wajib. Gitu ya. Kalau puasa wajib, dahulukan yang wajib karena dia harus bayar hutang, gitu kan? Kan sunnah sifatnya, gitu kan? Senin dan Kamis juga sunnah. Nah, maka niatnya kalau ada tiga niat yang bergabung misalnya, maka didahulukan yang niat yang fokus qadha dulu, nanti baru nanti bisa. Syukur-syukur misalnya bulan Zulhijjah fokus di amalan-amalan soleh, puasa-puasa, ya, nanti kodonya di luar hari lain boleh, nggak apa-apa. Jadi itu memang pilihan-pilihan saja. Hadirin rahimakallah, hadani Allah wa yakum. Maka spesial di bulan-bulan 10 hari itu adalah puasa tarwiyah. Puasa di tanggal 8 Zulhijjah. Ma maknahu tarwiyah? Kalau ditanya apa makna puasa tarwiyah? Puasa tarwiyah itu adalah puasa untuk mempersiapkan puncak di tanggal 9 di Arafah. Ya, jadi puncaknya orang berbondong-bondong menuju ke Arafah, maka kita tarwiyah mempersiapkan fisik bagi orang-orang yang tidak pergi haji ya. Kita di Indonesia maka persiapkan tanggal 8 itu adalah puasa tarwiyah dan tanggal 9-nya adalah puasa Arafah, puncaknya haji. Maka kita disunahkan untuk berpuasa. Hadirin rahimakallah, hadirin ya Allah wa yakum. Itu yang kedua. Ya, saya sampaikan banyak zikir, takbir di dalamnya, tahmid di dalamnya, tahlil di dalamnya, banyak. Ya. Apa yang disunahkan dalam berbanyak zikir? Yang memperbanyak zikir itu adalah salah satunya ulama menggambarkan kepada kita semua bahwa memperbanyak takbir diawali Ramadan, diawali dengan puncaknya Zulhijjah, itu hari raya Idul Adha, sore menjelang 10 itu tanggal 9 di sore ba'da asar itu sudah dimulai takbiran. Terus boleh hari tasyrik 10, 11-nya, 12-nya dan 13-nya. Banyak-banyakin azan. Nah, tapi awas hati-hati Mas Adib. Saya pernah di salah satu musola, ya musola mungkin. Itu saking mengamalkan memperbanyak zikir itu, takbiran sampai tanggal 14. Allahu Akbar, Allah. Saya bilang, wajib. Ajak kalian, ini tanggal 14. Oh iya ya Pak Ustaz, ya tanggal 14. Iya, awas hati-hati. Aduh kalian ya tanggal 14. Awas. Jadi sunnah, itu mohon maaf ya. Sunnah, lalu kita bisa menjadi melanggar, itu kan juga tidak sunnah lagi jadinya. Bisa jadi karena ketidaktahuan. Maklum lah, saya bilang maklum. Bu Haji, tolong dilihat tanggalan lagi. Kapan tanggal 11, kapan tanggal 12, kapan tanggal 13, hari tasyrik. Maka saking orang senang tuh berzikir tuh, takbir. Karena banyak takbir itu pahalanya banyak dong. Gitu dong ya. Jadi takbiran silakan aja. Setelah beberapa hadis yang mengatakan bahwa setelah sholat fardu boleh bertakbir. Ya, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullahaladzim 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 La ilallah wa da'ikalah Alhamdulillah yuhyi wa yumiit wa wa'ala. Lalu setelah itu boleh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Terus dia setiap tanggal 10, 11, 12, 13 boleh silakan. Bahkan bukan hanya takbir, berkurban pun juga tanggal 11 boleh, ya. Tanggal 12 boleh, tanggal 13 boleh berkurban. Misalnya, Ustaz, saya nggak punya uang di tanggal 10 atau tanggal 9, tapi saya boleh
Saya punya uang baru misalnya menagih hutang misalnya kan, teman saya baru bayarnya tanggal 11. Boleh nggak saya berkurban? Boleh. Boleh, silakan. Silakan. Oh, itu subhanallah, itu kadang-kadang Allah memberikan apa namanya keluasan waktu yang luar biasa, tapi itu juga momentumnya adalah hari-hari mulia bulan haram itu. Ayo memperbanyak amal soleh. Hadirin rahimakallah, hadani Allah wa yakum. Itu memperbanyak zikir yang ketiga. Di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Digambarkan bahwa ya hari-hari yang ditentukan itu adalah salah satunya adalah hari-hari takbiran. Memperbanyak takbiran di bulan tanggal 10, 11, 12, dan 13. Itu yang ketiga. Hadirin rahimakallah, hadani Allah wa yakum. Amalan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah, mempersiapkan di bulan Zulhijjah adalah berkurban. Yang saya sampaikan, fasholli li rabbika wanhar. Di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 Allah menyampaikan kepada kita semua. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Berkorban di hari tasyrik itu boleh. Jadi tanggal 10 setelah Idul Adha kita rayakan, lalu puncaknya boleh langsung motong kurban, atau tanggal 11, atau tanggal 12, atau tanggal 13. Dan itu Allah berikan keleluasaan waktu dan finansial. Hadirin rahimakallah dan ya Allah wa iyyakum. Yang kelima, mungkin kita sudah tahu ada larangan-larangan. Salah satunya misalnya mencukur rambut dan kuku bagi orang yang berkurban. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertanyaannya begini filosofinya. Apa kaitannya dengan tidak boleh memotong kuku misalnya? Kaitannya dengan di sini di hadis ini spesifik itu adalah tidak boleh memotong rambut dan kuku. Nah, pertanyaannya apa filosofinya misalnya? Mohon maaf ya, yang saya baca beberapa tafsirnya itu memang tidak sampai haram ya. Misalnya kita mau memotong rambut panggal dan boleh nggak apa-apa. Kalau misalkan ada beberapa hal yang daruriyat memang tidak dihukumin haram hukumnya. Motong kuku juga begitu, misalnya di hari tanggal misalnya ya boleh motong kuku kalau memang darurat ya, udah kukunya panjang atau hitam ya sudah. Memang sunnah yang lainnya adalah memotong, membersihkan sesuatu yang mengotorkan gitu, karena itulah pintu-pintu setan itu muncul di jari-jari yang kotor itu. Nah, kan itu kan ada sesuatu hal yang hadis ini dijelaskan dengan aspek yang lain. Hadis ini menceritakan tentang aspek yang lain. Nah, maka memang tidak dihukumi berdosa kalau memang memotong rambut, memotong kuku pada hari-hari tasyrik atau bulan-bulan 10 Zulhijjah. Tidak. Tetapi pertanyaan yang mendasar adalah kenapa ya kok Allah tunda misalnya. Allah tunda tidak boleh memotong rambut dan tidak boleh memotong kuku. Ini sunnah sifatnya. Nah, saya membaca tafsirnya adalah potonglah gitu ya. Maksudnya setelah tanggal 10 itu misalnya setelah Idul Adha selesai lalu memotong kurban 10 siangnya atau sorenya, maka kita boleh memotongnya. Maka saya membaca itu adalah makin banyak potongannya gitu. Nah, ini memang ini ada penjelasan lanjutan nih. Makin banyak potongan yang kita potong karena memang selama 10 hari kita tidak ngapa-ngapain, misalnya rambut terurai panjang begitu, kuku terlalu panjang 10 hari misalnya, atau di bulan Zulqa'dah kita belum potong-potong gitu, sekali aja nanti dipotong di bulan Zulhijjah ya, kayak tasrik gitu. Nah, maka pendapat penjelasan yang lain adalah makin banyak yang kita korbankan, makin banyak pahala peluang yang kita akan dapatkan.
Tuh, filosofinya begitu. Gitu ya. Jadi makin banyak yang diperjuangkan, itu makin banyak pahala yang kita akan dapatkan. Mungkin itu filosofi Mas Adib. Yang beberapa ulama kesimpulannya, oh iya, ternyata makin banyak orang mengorbankan. Apa yang dikorbankan? Iya, kita tadinya motong rambut, yang tadinya motong, nanti aja. Ini bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Nanti aja. Setelah kita potong kurban, baru kita motong rambut misalnya. Itu kan makin banyak berkorban, dia akan mendapatkan reward, balasan yang Allah pada kita dalam rangka tadi kita mempertahankan dan menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, yang perlu saya jelaskan, yang kelima, yang kelima, dan meninggalkan maksiat, yaitu salah satu amal soleh untuk menutupi bertaubat kita. Maka hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Maka ayatnya dosa, banyak kekhilafan, belum kita menjadi apa-apa, maka banyaklah amal soleh. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih dalam bahasa Jawanya rosa ya. Jadi mumpung kuat, mumpung masih rosa, ayo jalankan amal soleh yang kita mampu untuk menjalankan sunnah-sunnah tanggal 1 sampai tanggal 10, momentum tasriknya di tanggal 11, 12, 13. Mudah-mudahan hadirin rahimakallah, hadani Allah wa yakum. Maka kata ulama mengatakan jangan engkau sesali pada suatu ketika masamu, usiamu tidak bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Di masa tuanya kita tidak bisa melakukan sesuatu hal karena sakitnya, karena mungkin ada halangan-halangan daruratnya, banyak hal. Maka mumpung kita lagi sehat, Ustadz, ya Ustadz masih muda, enak ngomongnya begini, kami sudah tua bagaimana? Ya sudahlah, banyakin bertaubat saja, bertaubat, istighfar yang banyak, mudah-mudahan Allah ganti, melipat gandakan dengan amal-amal soleh yang. Mungkin itu dulu Mas Adib, barangkali hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum, sesuatu yang mengganjal atau ada yang unek-unek atau apa yang kita harus lakukan gitu dipersiapkan, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan buat hadirin yang hadir hari ini. Monggo Mas Adib. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Ustaz Akun yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Seperti biasa, jika ada yang ditanyakan, maka Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat Zoom atau bisa menyampaikan langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Mangga Bapak Ibu. Baik, mohon izin Pak Ustadz, mungkin ada satu pertanyaan. Kalau misalkan kita belum akikah, apakah kita diperbolehkan untuk berkurban, Pak Ustadz? Itu. Karena kan kalau berkurban momennya mungkin 1 tahun sekali tuh, di waktu-waktu tertentu saja di bulan Dzulhijjah. Seperti itu, Pak Ustadz.
Bagaimana, Mas Adib? Mohon tadi terputus tuh. Oh, enggak, Pak Ustaz. Mohon izin pertanyaannya. Kalau misalkan kita belum di akikah, apakah boleh kita melakukan kurban, Pak Ustaz? Karena kan kalau berkurban itu kan momennya di 1 tahun sekali, di bulan Zulhijjah aja seperti itu. Oke, eh, umum ya, jamaah juga begitu, Ustaz, gitu kan? Ustaz, saya ini nenek-nenek nih, belum akikah, mengen orang tua saya nggak mampu, gitu. Saya sekarang punya uang nih, Ustaz. Bagaimana ya? Apakah saya berkurban dulu atau akikah dulu? Maka saya teringat, ya, saya teringat adanya begini. Akikah itu adalah kewajiban orang tua kita. Jadi pada saat orang tua kita pada saat itu nggak mampu misalnya, ya, maka nggak mampu, maka ya kalau kita tidak mampu hari ini, ya sudah, tidak tinggalkan, nggak apa-apa, itu mah kewajiban orang tua kita, gitu ya. Lalu jangan, Ustaz, boleh nggak dua-duanya? Ya boleh. Biasanya kan gini ya, saya motong kurban, tapi nanti bulan yang lain misalnya, atau saya beli lagi, ya nggak apa-apa, itu kalau punya uang nggak ada masalah. Ini kan repotnya yang nggak punya uang, komen gitu. Gitu ya, gitu ya. Nah, maka apa yang didahulukan? Nah, didahulukan ya, kalau didahulukan nih, misalkan Mas Adib, Ustaz, saya punya satu hari ini, maka kewajiban Julza, maka berkurbanlah. Bukan akekah lah, enggak itu. Berkurbanlah di bulan Zulhijjah. Nah, persoalan akikah itu pertama kewajiban orang tua, yang kedua itu waktunya boleh momentumnya selain Julhijjah, gitu kan? Maka silakan misalnya Ustaz, saya hari ini baru punya satu, ya sudah, berarti berkurbanlah. Tapi ke depan kalau kita punya uang lagi, 2 kambing, maka ada laki-laki, ya sudah, 2 kambing, lakukan akikah. Di luar Julhijjah boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau hanya satu pertanyaannya, maka bagaimana pilihannya? Belum belum akikah dan harus kurban. Maka pendapat ulama mengatakan berkurbanlah ketika kita, karena prosesnya adalah wajib kita sendiri, personal. Itu penjelasannya, Mas Adi. Sebelum itu semua, ada penjelasan yang lain. Dalam uh, fikih, dalam fikih itu dikenal, Imam Hanafi mengatakan bahwa kurban itu wajib. Itu Imam Hanafi. Itu sampai kategorinya wajib. Jadi beberapa negara-negara yang memang bermazhab Hanafi itu memang mereka berkurban itu wajib karena dia tahunya memang beliau selama ini amalan-amalannya yang apa yang dikatakan oleh Imam Hanafi mereka cocok di beberapa negara-negara tertentu itu memang wajib. Nah, untungnya kita di Indonesia itu mayoritas itu kan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memang kategorinya itu sunnah. Nah, jadi sunnah. Saking sunnahnya, kadang-kadang kita tuh lupa. Ah, sunnah ini gitu ya. Jadi memang gitu. Jadi sunnah apa namanya? Menyepelekan sesuatu pada sunnah. Memang sunnah, memang kategori sampai level apa namanya? Wajib misalnya. Tapi kita repotnya gini. Di satu sisi, amalan amalan soleh kita bermazhab Hanafi atau Hambali, tapi di sisi yang lain jadi ada amalan-amalan yang kendor-kendor aja mas. Coba bayangin misalnya ya, misalnya kalau yang lain misalnya
Kan kalau kata Imam Hanafi misalnya, kalau dalam fikih berwudu, itu kan kalau sampai berjima itu baru batal. Tapi bersentuhan nggak batal. Begitu ya. Kalau Imam Hambali itu kan bersentuhan wudu, itu kan hanya kategorinya kalau yang bersyahwat. Itu batal. Tapi kalau tidak bersyahwat, boleh misalnya bersalaman. Karena eh, Aisyah juga pernah bersalaman dengan Rasulullah dan Rasulullah lalu sholat. Jadi itu yang dijelaskan oleh Imam Hambali. Kalau tidak sampai level syahwat itu tidak batal. Tapi kalau Hanafi yang lebih parah lagi misalnya dalam pendapat beliau yang lebih ekstrim dalam sisi ini, yang penting berjima itu baru batal. Nggak berjima walaupun syahwat pegang lalu dengan melakukan sesuatu tapi tidak berjima itu tidak batal. Kalau kita mengadopsi Imam Hanafi dalam sisi yang lain, tapi ketika amalan kurban mas itu mereka nggak mau, maunya kurban itu Imam Syafi'i yang sunnah gitu. Jadi memang ya itulah pendapat ulama. Silakan aja kalau Ustaz, saya sewaktu-waktu mampu, sewaktu-waktu dia mampu, ya nggak apa-apa, ya silakan kalau teman-teman dalam sisi ini dalam dalam menganut misalkan mazhab uh, Imam Syafi'i, maka sunnah. Silakan sewaktu waktu bisa mengumpulkan. Tapi kalau misalkan ada, ya sudah, yuk Bismillah gitu ya. Jadi itu luar biasa ya. Jadi gini, kalau orang yang berkurban di tanggal 10 Zulhijjah atau hari-hari tasyrik misalnya, dia kan apalagi di tanggal satunya kita mengamalkan puasa sunnah ya misalnya puasa sunnah kita jalankan ya lalu amal-amal soleh kita kejar di awal-awal satu sampai tanggal 9. Lalu puncaknya kita mengorbankan kurban. Itu 10 hari Allah catat kemuliaan itu luar biasa. Mas. Maka saya membaca misalnya ada hadis yang mengatakan eh, berpuasa 10 hari itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun lamanya sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Itu luar biasa itu. Maka pahala-pahala di 10 awal-awal bulan Zulhijjah. Itu luar biasa. Jadi maka puncaknya adalah berkorbanlah. Maka setelah sudah melakukan amal kurban itu saya rindu dengan itu semua. Ya, itu saya rindu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan kita bisa menjalankan dengan ikhlas, dengan niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan paripurnalah iman kita dan ketakwaan kita. Memang disinilah kita kejar. Jadi ketika mohon maaf misalnya, ada orang yang rindu ketika meninggal dunia di bulan Ramadan misalnya, tapi saya juga rindu meninggal di bulan Zulhijjah ketika kita mampu menjalankan amal-amal soleh, apalagi di 10 hari awal di bulan Zulhijjah, luar biasa. Mungkin orang tidak berpikir yang sama dengan saya misalnya. Ustaz kan lebih mulia di bulan Ramadan misalnya gitu ya. Tapi saya bilang memang waktu itu kan tidak ada yang menjamin waktu kita sampai kapan. Tetapi bolehlah kita berindu bahwa ketika ada orang, tidak banyak orang berpikir ternyata 10 hari di awal itu sangat mulia juga. Maka saya berpikir bahwa matikan saya di bulan-bulan yang engkau muliakan tuh ya Allah. Gitu ya. Jadi di awal-awal Zulhijjah ketika kita berpuasa, amal soleh, puncak-puncaknya haji, kita punya niat berkurban, wah luar biasa. Jadi memang itulah posisi. Maka hadirin hadani Allah wa yakum. Sebelum sebelum ada pertanyaan lanjutannya atau saya tutup misalnya, saya teringat misalnya ada pendapat bahwa orang yang diakhiri dengan husnul khotimah itu memang diawali dengan perbuatan-perbuatan baik selama ini. Jangan harap misalnya kita melakukan kemaksiatan, kezaliman, fasik,
perbuatan tercela, gibah orang, memfitnah orang, misalnya gitu. Lalu tiba-tiba kita berharap bahwa ujung kehidupan kita ingin husnul khotimah. Pertanyaannya, selama ini Anda ngapain tuh, Mas Bro? Gitu kan? Maka tidak sebanding lurus dengan, mohon maaf misalnya, kelaziman masyarakat kita. Wah, Bapak Anu tuh si Fulan suka nyolong tuh. Si Fulan itu bikin onar tuh. Lalu tiba-tiba ada orang yang menyaksikan, husnul khotimah, baik, baik. Saya bilang baik apa? Saya kan sholat aja jarang misalnya. Lalu berbuat orang nggak nyaman tetangganya. Lalu ketika dia meninggal, lalu saudaranya bilang, jenazah ini baik. Lalu semua jamaah mengatakan, baik. Baik dari mananya? Nah itulah yang menurut saya, hemat saya adalah, hadirin rahimahullah, jangan hanya pantas untuk menjadi baik di mata manusia, tapi berpantaslah diri menjadi orang baik di di mata yang menciptakan kita. Itu yang menurut saya, itu yang lebih harus kita persiapkan dari sekarang. Ya mudah-mudahan kita, saya, Mas Adi, teman-teman yang lain hadir hari ini, mudah-mudahan terus melakukan amal soleh. Insya Allah kalau kita amal solehnya jalan, orang berbuat baik, maka ujungnya kehidupan kita menjadi baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu, Mas. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya kita tutup, tidak apa-apa. Iya, Pak Ustadz. Mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir, menyempatkan waktunya untuk bertolabul ilmi pada malam yang insya Allah berkah ini. Baik, sebelum ditutup, kami berikan kesempatan kepada Ustadz Arvin, barangkali ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebagai closing statement, Pak Ustadz. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada momentum kebaikan kecuali diawali dengan baca bismillah, diakhiri dengan membaca hamdallah. Semua kegiatan yang baik itu yang mengandung amal soleh itu memang harus diawali dengan baca bismillah. Maka niatlah dengan baca bismillah, nawaitu, kita akan menjalankan bulan Dzulhijjah di awal 10 hari, maka 10 hari itu niatkan dengan amal soleh. Bismillah, lillah, karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran bulan Dzulhijjah tahun ini makin bermakna dalam hidup kita. Menyiapkan apa yang harus dipersiapkan, menunda apa yang harus kita tunda untuk meninggalkan sejenak dunia yang kita selama ini kita jalani. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, taufik dan hidayahnya buat kita semua, sehingga iman, kadar iman kita tetap terjaga. Akhirnya bisa umah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mas Adib dan teman-teman hadirin yang hadir hari ini. Mudah-mudahan diakhiri dengan membaca hamdalah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua kebaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadiran Pak Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung kegiatan acara kajian kita pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama tutup kajian dengan membaca
Hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik Alhamdulillah wa asyhadu an la bihamdika. ilaha illa anta Asyhadu an la astaghfiruka ilaha wa illa atubu anta ilaik. astaghfiruka wa Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semuanya. Terima kasih. Oke. Ini Pak Ustadz, Sukron, terima kasih Bapak Ibu.